Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masih bersama saya Irfan Adi Pamungkas, NIM 230341930. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang implementasi kurikulum bahasa Arab. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum bahasa Arab yang diampu oleh beliau, Ustazah Darul Qutni. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik besar. Yang pertama, pengertian atau definisi dari implementasi kurikulum, dan yang kedua kita akan membahas implementasi kurikulum bahasa Arab. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita kali ini adalah pengertian implementasi kurikulum. Di sini kita akan mengetahui apa definisi atau pengertian dari implementasi, dan juga kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum bahasa Arab, serta bagaimana implementasi kurikulum KTSP dan juga implementasi kurikulum 2013. Implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, atau perubahan nilai dan sikap. Menurut Wiji Hidayat tahun 2012, beliau menyatakan bahwa implementasi kurikulum adalah proses penerapan ide dan konsep kurikulum potensial atau kurikulum tertulis ke dalam kurikulum aktual dengan bentuk proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, implementasi kurikulum dapat diartikan juga sebagai aktualisasi atau pelaksanaan kurikulum tertulis yang telah dirancang sebelumnya oleh para pengembang kurikulum ke dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas yang dapat memberikan efek atau dampak kepada diri peserta didik, baik dampak tersebut berupa perubahan pengetahuan atau perubahan keterampilan atau perubahan nilai dan sikap. Melihat pengertian sebelumnya, implementasi merujuk pada sebuah aktivitas atau tindakan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Maka dapat kita pahami bersama bahwa implementasi kurikulum bahasa Arab adalah suatu proses penerapan ide dan konsep kurikulum bahasa Arab sehingga dapat memberikan perubahan kepada peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Di Indonesia, di negara kita sendiri, telah mengalami beberapa kali pembaharuan atau perubahan kurikulum pendidikan. Tercatat, Indonesia telah memperbaharui sistem pendidikan kurikulum sebanyak 8 kali, yang dimulai dari kurikulum 1962, 1968, 1975, 1984, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau yang lebih familiar dengan KTSP, dan juga yang terakhir saat ini yaitu kurikulum 2013. Terjadinya perubahan kurikulum merupakan sifat asli dari kurikulum itu sendiri, yakni selalu dinamis dan adaptif. Kurikulum mengalami perkembangan karena menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam masyarakat, kemajuan peradaban, dan perkembangan ipteks. Perlu kita pahami perubahan kurikulum yang terjadi dari masa ke masa menyangkut perubahan struktural dan perubahan konsepsional. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari implementasi dan apa itu definisi dari implementasi
kurikulum. Saat ini kita akan membahas implementasi kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan kurikulum yang menyempurnakan dari kurikulum 2004 atau yang disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini dikembangkan disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Implementasi KTSP adalah bagaimana seorang guru menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, implementasi kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 lahir karena adanya kegelisahan terhadap sistem pendidikan yang selama ini diterapkan hanya berbasis pada pemenuhan target pengetahuan siswa atau bisa juga disebut dengan pembentukan intelektual siswa. Peralihan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 merupakan upaya pemerintah untuk memperbaharui sistem pendidikan Indonesia yang didasari pada kebutuhan generasi muda. Kurikulum 2013 memadukan 3 konsep penting dan utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang diwujudkan. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan ilmiah meliputi 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Menurut Mulyasa tahun 2013, ada 5 penjabaran sebagai implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, mensukseskan implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, mengubah mindset atau cara pandang sesuai dengan tema kurikulum 2013. Yang keempat, membentuk KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Yang keempat, membangun sikap spiritual dan sikap sosial. Dan yang kelima, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Setelah kita membahas topik yang pertama tentang pengertian implementasi kurikulum, saat ini kita mulai beranjak pada topik yang kedua, yaitu implementasi kurikulum KTSP mata pelajaran bahasa Arab. Artinya, bagaimana implementasi kurikulum KTSP dalam mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama, KTSP sebagai inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum atau disebut juga dengan perubahan kurikulum. Menurut M. Asrori mengatakan bahwa inovasi kurikulum adalah gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. KTSP merupakan hasil inovasi dari KBK atau kurikulum 2004 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun bentuk inovasi dalam KTSP bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama, dokumen kurikulum. Jika kita melihat pada KBK atau kurikulum 2004,
untuk setiap pelajaran hanya memuat pendahuluan yang meliputi rasional, pengertian, fungsi dan tujuan, ruang lingkup mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok. Sedangkan dalam KTSP atau kurikulum 2006, setiap mata pelajaran mencantumkan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, SK dan KD, silabus KB atau KTSP. Inovasi yang kedua yaitu bahasa Arab dipisahkan dari PAI atau Pendidikan Agama Islam. Mungkin jika kita melihat pada kurikulum 2004, bahasa Arab masih menyatu dengan pelajaran PAI. Namun setelah memperbaharui kurikulum ke dalam kurikulum 2006 atau KTSP, bahasa Arab mulai dipisahkan dari pendidikan agama Islam. Mata pelajaran bahasa Arab dijadikan sebagaimana bahasa asing yang lainnya yang dipelajari di sekolah, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan bahasa yang lainnya, yaitu guna untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga mereka memahami dan dapat mengungkapkan pikiran, informasi, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kedua, KTSP sebagai dokumen kurikulum. Kurikulum sebagai dokumen merupakan kurikulum tertulis yang dijadikan pedoman bagi setiap guru dan pengembang kurikulum. Komponen KTSP dikemas dalam dua dokumen. Yang A, struktur KTSP dokumen 1. Dokumen 1 terdiri atas 4 unsur, yakni pendahuluan, tujuan pendidikan, struktur kurikulum dan muatan kurikulum, dan yang terakhir kalender pendidikan. Dalam pendahuluan berisikan latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum KTSP. Adapun pada bagian tujuan pendidikan berisikan tujuan pendidikan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan didukung pada tujuan institusional dan tujuan kurikuler yang ada di sekolah, serta yang lebih spesifik yaitu tujuan instruksional dalam pembelajaran. Poin B, struktur KTSP dokumen 2. Dokumen 2 dalam kurikulum KTSP ini terdiri atas dua unsur, yaitu silabus dan RPP. Silabus menurut Mulyasa tahun 2009 adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian atau evaluasi, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Adapun RPP menurut Muslih dan Mansur tahun 2008 adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran yang akan diajarkan atau yang disampaikan oleh seorang guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya nomor 3 yaitu KTSP Bahasa Arab. KTSP sebagai kurikulum yang menargetkan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Adapun pengertian kompetensi menurut Jauhar adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan, ditunjukkan, dan disampaikan oleh siswa sebagai akibat dari hasil proses belajar. Di antara karakteristik KTSP Bahasa Arab adalah poin A, adanya hak otonomi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran.
Poin B, adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa. Poin C, kepemimpinan yang demokrasi dan profesional. Yang D, tim kerja yang kompak dan transparan. Nomor 4, implementasi KTSP Bahasa Arab. Dalam implementasi kurikulum KTSP Bahasa Arab, seorang guru dituntut untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan yang ada di dalam sekolah maupun lingkungan yang di luar sekolah atau lingkungan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik. Implementasi KTSP Bahasa Arab bertujuan untuk membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik. Adapun kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai oleh setiap peserta didik ada 4 kompetensi. Yang pertama, maharoh qiraah atau keterampilan membaca. Yang kedua, maharoh kitabah atau keterampilan menulis. Yang ketiga, maharoh kalam atau keterampilan berbicara. Dan yang keempat, maharoh istima atau keterampilan menyimak. 5. Bahasa Arab sebagai mata pelajaran. Bahasa Arab sebagai alat komunikasi bahasa dalam kehidupan sosial dalam rangka bekerja sama, berinteraksi, dan saling mengungkapkan ide, gagasan, dan pemikirannya antar sesama anggota masyarakat. Bahkan, bahasa Arab telah ditetapkan oleh PBB sebagai bahasa internasional, sebagaimana bahasa-bahasa yang lainnya, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Rusia, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bahasa Arab dianggap penting dan sangat perlu untuk dipelajari oleh para peserta didik, oleh para siswa-siswi di Indonesia, mulai dari tingkatan TK sampai pada perguruan tinggi. 6. Komponen kurikulum bahasa Arab. Komponen tujuan merupakan komponen yang sangat diutamakan dan sangat diunggulkan yang harus ditetapkan dan dirancang oleh para pengembang kurikulum sebelum masuk pada perumusan komponen-komponen yang lainnya. Menurut Ilyas Hasibuan, tujuan yang lebih spesifik adalah tujuan yang dispesifikkan ke dalam satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai setiap kali pertemuan di dalam kelas. Selanjutnya, tahapan-tahapan implementasi kurikulum bahasa Arab. Ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan pertama ini, merupakan tahapan yang menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi kurikulum yang ingin dicapai. Kemudian setelah itu beranjak ke tahap yang kedua, yakni tahap pelaksanaan implementasi. Pada tahapan ini ada tujuan, yaitu untuk pelaksanaan atau pengaktualisasian dari setiap perencanaan yang telah disusun dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini terdapat 2 tujuan, yakni mengukur pelaksanaan yang sedang berjalan apakah sesuai dengan rencana, ini sebagai fungsi kontrol, dan memperbaiki setiap kekurangan yang ada, ini sebagai fungsi perbaikan. Dan tujuan yang kedua yaitu melihat tingkat keberhasilan pencapaian yang diukur dengan kriteria membandingkan
antara waktu dan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan yang telah direncanakan atau yang telah dirumuskan. Dalam melakukan implementasi kurikulum bahasa Arab, seorang guru atau pengembang kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Umar Hamalik tahun 2008, dalam implementasi KTSP bahasa Arab terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Yang pertama, karakteristik kurikulum, di mana meliputi tujuan, fungsi, sifat, ruang lingkup, bahan ajar, dan sebagainya. Kedua, strategi implementasi. Strategi implementasi ini merujuk pada metode atau teknik implementasi yang digunakan. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap seorang guru terhadap kurikulum pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum bahasa Arab pada kurikulum 2003, ini menurut Winahan Sanjaya tahun 2009 ada 3 faktor juga. Yang pertama, faktor guru. Guru menjadi pihak yang berperan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan strategi pembelajaran. Yang kedua, faktor siswa. Siswa menjadi faktor yang memiliki sejumlah bakat, minat, dan pengetahuan yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga guru harus memahami perkembangan siswanya agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor sarana dan prasarana. Keduanya menjadi faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sarana dan prasarana ini mendukung dalam implementasi kurikulum bahasa Arab, seperti media pembelajaran yang digunakan, kemudian fasilitas sekolah yang menunjang dalam pembelajaran seperti laboratorium, kemudian lapangan, kemudian ruang kelas, dan sebagainya. Itu semua menjadi faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait implementasi kurikulum bahasa Arab. Ada 2 poin yang telah kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian implementasi kurikulum, dan yang kedua implementasi kurikulum KTSP mata pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman semua yang menonton dan menyimak video ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.